Jadi pada hakikatnya bahwa batuan-batuan metamorf dan juga batuan beku yang ada di dalam itu terbentuk di dalam bumi. Ya. Kita semua sudah hafal ya, gambar ini sudah di luar kepala lah, sudah tahu ya, sudah tahu. Jadi batuan-batuan ini di dalam gambar ini kita sudah tahu batuan-batuan metamorf ya, dan teman-temannya tentunya itu terbentuknya ada yang di subduction zone, ya, ada yang di subduction zone. Nah, kemudian ada yang terbentuk di kolosional ya, di pegunungan ya, gunung yang tinggi ya, seperti di Himalaya, tapi di bawahnya dia terkubur ya di bawahnya ini. Nah, dan juga ada batuan-batuan metamorf kontak ya, metamorf kontak itu yang sifatnya lokal ya. Dari batuan sedimen itu batuan yang sudah ada metamorf, kemudian dia diintrusi sama yang baru ya. Itu membentuk batuan metamorf yang derajat di yang lokal ya, seperti itu di sekitar tubuh intrusi ya. Nah, kita contohkan misalnya kita pilit, skis, kita skis, gneiss, migmatit, itu terbentuknya pilit aja di gambar ini, perhatikan pilit itu terbentuk kurang lebih 10 km di bawahnya. Ya, kurang lebih 10 km. Skis lebih dalam lagi, gneiss 20 km ya, migmatit lebih dalam lagi ya. Makin dalam dia temperaturnya makin tinggi ya. Jadi batuan-batuan metamorf yang terbentuk di collisional zone ya, ya, itu dikontrol sama temperatur ya dan kedalaman ya. Kedalamannya makin tinggi, makin dalam, kemudian temperaturnya juga makin tinggi ya. Akhirnya nanti si batuan metamorf ini gneiss dia akan mencair sebagian, kemudian akhirnya cair jadi magma, akhirnya menghasilkan nama S-type granit ya. Nah, itu genesanya ya, dia tempat terbentuknya, awalnya terbentuknya di sana. Nah sekarang ini si batuan-batuan ini kita kenal dengan barial metamorphism ya. Jadi ini adalah barial metamorphism ya. Dikenal juga Barovian type metamorphism ya, batuan metamorf regional ya, yang terbentuknya jauh di dalam bumi ya. Dan sekarang dia ada di permukaan bumi. Kenapa kok bisa ada di permukaan bumi? Nah itulah ya, pertanyaan kita ya. Kita harus tahu kenapa kok pilit, skis, gneiss, migmatis, S-type granit kok bisa ada di atas permukaan bumi ya. Itulah pertanyaan kita ya, kita harus tahu ya. Nah, batuan-batuan yang sekarang ada di permukaan bumi itu dialih tempatkan dari asalnya, tempat asal terbentuknya, dari tempat asal tempat terbentuknya di bawah bumi itu dengan tektonik ya. Dengan tektonik ya. Tektonik. Nah, si batuan-batuan metamorf yang dulunya terbentuk di bawah bumi dan sekarang posisinya ada di permukaan bumi ya. Nah, seperti di gambar ini nih ya. Ini di Organic Belt di Amerika ya, di Cordillera Amerika Utara ya, jadi yang warna-warna hitam ini adalah batuan metamorf nih. Ya, ada pilit, ada skis, ada gneiss ya, sini masih dia tersingkap di permukaan ya. Dia berasosiasi dengan batuan-batuan yang muda ya, batuan-batuan muda ya. Jadi si batuan-batuan metamorf ini jadi berupa jendela-jendela window ya. Ya di cover sama batuan-batuan yang lebih muda ya. Batuan metamorf di cover sama batuan yang sedimen atau vulkanik ya. Sama yang batuan-batuan yang lebih muda ya, seperti itu. Sedangkan metamorf core kompleksnya itu lebih tua, ya, jauh lebih tua ya. Nah, jadi batuan-batuan yang
batuan-batuan metamorf yang tersingkap di atas akibat ya akibat adanya alih tempatan ya. Alih tempatnya itu karena uplift ya. Uplift. Nah, pengangkatan ya, karena pengangkatan. Nah, pengangkatannya ya dalam keadaan padat ya. Pengangkatannya dalam keadaan padat dari tempat asalnya ke tempat baru. Nah, ini jadi ingat ya. Jadi terangkatnya batuan-batuan yang tadinya terbentuk di bawah di 20 km katakanlah skis, katakanlah genis, kemudian dia terangkat ke atas. Nah, itu namanya proses ekshumasi. Nah, jadi ekshumasi ya, ekshumasi. Jadi dia terangkat ya, yang tadinya terbentuk sudah di bawah, kemudian dia terangkat ya ke atas ke permukaan. Nah, itu namanya ekshumasi ya, ekshumasi. Jadi ekshumasi itu sebetulnya proses uplifting juga, ya pengangkatan juga. Tapi dia prosesnya gimana? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, di dalam tektonik ya, di dalam tektonik kita mengenal ada proses uplifting, ada proses ekshumasi ya. Kalau misalnya uplifting itu secara tektonik itu diakibatkan oleh adanya kompresif. Ya, kompresif. Jadi seluruh batuan yang ada mulai dari puncak sampai ke bawah itu naik ke atas. Ya, itu karena kompresif ya. Naiknya ke atas itu karena sesar naik ya, sesar naik ya. Jadi kompresifnya betul-betul real kompresif. Terus dia didorong ke atas ya. Ya. Sampai membentuk gunung yang tinggi. Nah. Jadi awalnya pembentukan pegunungan itu pegunungan lipatan ya, Trust Wall Belt seperti Himalaya, kemudian juga di Indonesia juga ada, ya di Amerika juga ya, ini seperti contohnya ini. Itu pengangkatan itu diakibatkan kompresif yang dimanifestasikan dengan sesar-sesar naik ya, sesar-sesar naik. Jadi sesar-sesar naik ini akan membentuk pegunungan yang tinggi ya, yang akan membentuk sesar-sesar naik dan patahan ya, dan lipatan ya, sesar naik ya, seperti Himalaya bayangkan ya. Nah, sedangkan dia seluruhnya, jadi seluruh gunung itu naik ke atas ya, naik ke atas, jadi tinggi ya. Tentunya bertahap ya naiknya ya. Nah, diakibatkan oleh sesar. Ya. Nah, sementara jadi semuanya, jadi gunungnya itu naik semua, ya, naiknya semua naik ke atas. Itu akan membentuk uplifting. Jadi ya batuan-batuan yang di dalam masih tetap di dalam ya. Nah, yang disebut ekshumasi metamorphic core complex, nah si batuan metamorfnya aja yang naik ke atas. Nah, jadi ceritanya batuan metamorfnya yang naik ke atas, yang terbentuknya tadi jauh di dalam bumi, dia naik ke atas. Nah, pertanyaannya, gimana caranya si batuan-batuan metamorf itu naiknya ke atas? Hanya relatif, hanya batuan-batuan metamorfnya doang, misalnya seperti itu. Ya. Kalau uplifting secara umum itu naiknya semua, ya, naiknya semua. Jadi uplifting dulu, jadi bikin gunung dulu tuh, naik gunung ya. Setelahnya gunung tinggi, dia membentuk batuan metamorf. Nah, baru metamorfnya yang naik ke atas. Nah, jadi metamorf core complex itu ya naiknya batuan metamorf yang sudah ada di bawah, yang jauh di bawah, naik ke atas. Nah, prosesnya apa? Nah, kalau sesar-sesar naik itu diakibatkan oleh kompresif ya, trust ya. Nah, sedangkan ekshumasi kompresif juga, ya, sebetulnya kompresif juga, tapi kompresifnya yang menyebabkan
ekstensional, ya, yang disebabkan oleh ekstensional. Jadi naiknya batuan metamorf yang dulunya terbentuk di bawah itu karena kompresif, tapi kompresifnya yang menyebabkan ekstensional. Jadi beda ya, yang jadi beda. Jadi kalau ditanya nanti di soal ujian apa bedanya ekshumasi ya dengan apa dengan uplifting ya. Nah, kalau uplifting itu ya kompresif, betul-betul real ya, kompresif ya, yang disesar naikkan jadi batuan-batuan, semua batuan-batuan itu mulai dari bawah itu tersesarkan naik lah ya. Jadi yang di bawah masih tetap di bawah lah, paling naik-naik begitu aja ya. Nah, sedangkan ekshumasi betul-betul akibat kompresif juga, akibat kompresif, kemudian tapi kompresifnya yang menyebabkan ekstensional, ya, menyebabkan ekstensional, ya, ekstensional, ya, ekstensional. Nah ini contohnya di Amerika, ya, di Amerika sehingga si ini umurnya Paleozoik nih, yang si metamorfnya Paleozoik, ya, Paleozoikum. Sedangkan batuan sekelilingnya aja yang di mengcovernya itu batuan-batuan tersier, ya, batuan-batuan tersier. Nah inilah kita sebagai apa? Sebagai geologis untuk mengetahui evolusi tektonik itu ya harus ngerti ya kenapa bisa begini ya seperti itu ya. Nah, jadi kita harus ngebedain jawabannya ada ekshumasi dan ada yang betul-betul uplifting ya. Uplifting itu diakibatkan real ya, real sesar-sesar naik. Ya. Sedangkan kalau metamorphic core complex itu diakibatkan oleh ekstensional. Ekstensionalnya yang diakibatkan oleh kompresif juga. Nah, kompresifnya yang gimana? Oke ya, kita kompresif. Nah, itu ya pertanyaan kita. Apa ya bedanya uplifting, betul-betul uplifting dan satu uplifting yang menyebabkan ekstensional ya, ekstensional. Oke, ini contoh di Amerika ya. Nanti dikasih papernya ya. Ini di Indonesia juga ada banyak ya batuan-batuan metamorf. Ini contohnya. Maaf. Ini contohnya ya. Ini di tengah-tengah Kalimantan tuh. Ya. Ini umurnya Trias nih. Batuan-batuannya Trias ya, dikelilingin sama batuan-batuan tersier sama kapur ya. Ini juga nih, ini banyak ya. Jadi batuan-batuan metamorf ya, dia merupakan jendela-jendela yang berada di tengah-tengah Kalimantan ya, seperti itu ya. Juga di sini yang Paleozoik ya, seperti itu. Jadi dengan kalau kita menemukan batuan metamorf ya yang ada yang tersingkap dimanapun ya, itu salah satu penyebabnya ya, proses yang menyebabkannya adalah ekshumasi. Jadi kita harus tahu ekshumasi itu apa. Ekshumasi itu adalah naiknya katakanlah naiknya batuan-batuan yang ada di dalam bumi, jauh di dalam bumi ke permukaan itu akibat proses ekstensional ya, ekstensional ya, ekstensional. Apa itu ekstensional? Apa ekshumasi itu? Jadi dia kompresif yang menyebabkan ekstensional. Kenapa bisa terjadi demikian? Itu karena terjadinya perubahan sudut daripada subduction, ya, yang kita kenal dengan subduction rollback, ya, yang tadinya kompresif, ya, kompresif biasa, dia oh ini kita loncat dulu sebentar, ya. Yang tadinya katakanlah kompresifnya biasa, sudutnya katakanlah sudut subductionnya ya, si slabnya masuknya itu katakanlah 40 derajat. Nah, ini pada suatu saat si penghunjamannya 60 derajat atau 70 derajat ya. 70 derajat ya. Oke, nanti kita lihat. Nah,
Ke sini kita loncat ke sini. Nah, nah, jadi naiknya terjadinya metamorf core kompleks itu akibat adanya ekstensional. Tapi ekstensionalnya yang diakibatkan oleh kompresif, ya. Ya, yang kita kenal dengan subduction rollback. Jadi subduction rollback itu artinya ya, adalah proses subduction yang menyebabkan ekstensional. Ya. Jadi subduction rollback itu adalah subduction yang menyebabkan ekstensional akibat adanya perubahan sudut, ya, perubahan sudut penghujamannya. Perhatikan gambar ini, ya, ini adalah warna ungu, warna biru, warna merah. Ini adalah subduction, ya, jadi dua plate, ya, yang ini oceanic crust yang sebelah kanan, ya, oceanic crust, yang ini adalah tepi daripada kontinen, ya, kontinen, ya. Nah, pada saat T1 yang warna ungu, subductionnya seperti ini, ya. Dia relatif gentle, ya. Relatif gentle. Nah, akibat satu, ya. Pada fase berikutnya dia yang tadinya gentle, gentle itu apa ya? Tidak tajam, ya. Ya tumpul lah, ya, tidak ini, katakanlah ini misalnya 60 derajat. Nah, ini akan tertarik yang bagian atas, ya, yang tadinya gayanya begini, ini gravitasinya lebih besar, ya, gaya gravitasinya lebih besar. Jadi nariknya ke lebih dalam. Nah, sehingga si plate yang di atas itu akan tertarik jadi menipis, ya. Jadi menipis. Yang tadinya ini katakanlah banyak thrust, nah, jadi sekarang dia akan menipis, jadi terjadinya ada perenggangan, ya, perenggangan. Nah, ditambah di bagian atas penutupnya, ya, penutup batuan-batuan penutupnya di atas batuan metamorf, ya, sedimen misalnya, ya, dierosi terus, ya. Nah, sehingga beban yang di atas penutupnya karena tererosi, jadi batuan-batuan yang menutupnya yang membuat beban, ya, yang menekan si batuan ini, dia hilang, ya, tenaga bebannya, penekanan ke bawahnya relatif berkurang. Nah, akibat sedangkan gaya dari bawah dia akan naik, ya, dia akan mendorong, ya, si mantel akan naik ke atas, ya, akan menaik ke atas seperti gambar di bawah ini. Yang mana, ya? Ini, ya, seperti ini. Ini perhatikan, ini adalah lapisan bumi ini, ya. Dia diumpamakan ini lapisan bumi, ya. Kita tahu bahwa di dalam bumi itu terbagi daripada zona-zona sebut aja deformasi, ya. Yang di bagian atas brittle, ya. Yang paling atas di brittle. Nah, ini gambar di sini ada gambar di sebelah kanan. Banyak ini bisa searching, ya, di Google, ya. Tinggal pilih yang mana yang kamu suka, ya. Ini saya ambil 2. Nah, ini katakanlah ini di dalam bumi ini, kira-kira di dalam bumi ini. Nah, yang paling atas 0 di permukaan 0, kemudian yang 10 km itu daerah brittle, ya. Jadi di sini di dalam di brittle, ya, brittle. Nah, yang di brittle ini kalau kita bayangkan, ya, seperti kalau kita menyimpan coklat di dalam kulkas, ya, dalam kulkas pasti keras, ya, keras, sehingga dia akan patah, ya. Nah, jadi akan brittle, ya. Jadi kalau kita ibaratkan, ya, dia analogkan, disamakan dengan batuan, ya. Jadi batuan yang ada di atas dia akan brittle, yang tersingkap, yang ditempatkan di kedalaman 0 sampai 10 km itu akan brittle, akan pecah-pecah. Nah, sehingga pecah-pecah. Nah, seperti kita taruh coklat di
di dalam kulkas, freezer, dia akan keras ya, sehingga dia akan brittle, harus dipukul ya, pecah ya. Nah, sementara makin di dalam bumi, makin ke dalam makin panas ya, makin panas, makin ke atas makin dingin ya, sehingga di permukaan itu akan zona brittle ya. Nah, di dalam gambar ini hasil percobaan itu 0 sampai 10 km itu dianggapnya zona brittle. Jadi si batuan-batuan ini sama seperti coklat akan pecah-pecah ya. Pecah-pecahnya kalau di coklat harus dipalu atau pakai tenaga besar, kalau di bumi itu pakai tektonik ya. Tektonik yang menyebabkan hancur-hancurannya ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya, di bawah 10 km, di sini adalah zona ductile ya. Nah, zona ductile, kalau zona ductile itu zona plastik ya. Nah, jadi kalau dia kena di misalkan makin bawah itu makin panas ya, makin panas, sehingga si batuan pun lembek, seolah-olah tidak rigid ya, tidak brittle, tapi dia bisa dibentuk ya. Ya, kalau kita bayangkan seperti coklat kalau misalnya kita taruh di tidak di freezer, dikeluarin, itu nanti jadi lembek ya, lembek. Nah, sehingga dia bisa dibulat-bulat, bisa dibuat dibentuk-bentuk lah ya, karena dia lembek ya, seperti itu. Nah, sama dengan batuan juga ya, makin dia ada di bawah, dia sifatnya tidak keras ya, tidak brittle, nah, malah bisa dibentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk ya, seperti itu. Nah, jadi itu bentuk-bentuk structure. Nah, itu jadi sekali lagi bentuk-bentuk structure ya, tipe-tipe structure kan kalian sudah belajar ya. Banyak tipe-tipe patahan, tipe-tipe lipatan, itu juga dikontrol ya. Dia terbentuknya di mana? Ada yang terbentuk di zona brittle, ada juga yang terbentuk di zona ductile ya. Nah, seperti tadi. Jadi kalau di zona brittle karena temperaturnya relatif dingin, ya, dia sangat keras. Jadi dia akan terjadi patahan-patahan ya, patahan-patahan, brachiated ya, dia pecah-pecah lah ya. Nah, sementara kalau misalnya katakanlah lipatan juga, lipatan yang biasa aja ya, lipatan open misalnya seperti itu, yang tidak terlalu terlipat-lipat kuat lah, tidak apalagi sampai recumbent, sampai bisa dibentuk-bentuk yang kecil-kecil. Nah, itu adanya di zona ductile ya. Jadi zona ductile, si batuan itu sama dengan coklat bisa dibentuk lah, seperti itu ya. Ya. Nah, di antara zona brittle sama ductile sebetulnya ada zona transisi ya. Jadi ada campuran lah ya. Jadi campuran antara ductile sama brittle ya, seperti itu. Nah, tadi ya kenapa? Nah, ini terjadinya karena ekstensional ya. Jadi perhatikan ini ya. Jadi batuan-batuan yang menempati zona brittle ya, karena dia pertama-tama dia terjadi subduction rollback ya. Katakan di Jawa misalnya terjadi subduction rollback ya. Subduction rollback. Si subductionnya itu steep ya, jadi sangat curam, sehingga katakanlah sedikit-sedikit di Pulau Jawa itu dia akan membuka ya, akan merenggang ya. Nah, di situ nanti akan terbentuk sesar turun ya, karena dia membuka, dia akan terjadi subsidence ya, turun ya. Nah, di dalam gambar ini diperhatikan, lihat ya, ini ada gaya yang saling menarik ya, akibat subduction rollback ya, yang tadinya subductionnya gentle, tidak curam, nah sekarang jadi curam. Nah, sehingga terjadilah gaya tarik ya, gaya bukaan ya, seperti ini ya. Nah, pada saat gaya buka ini si bagian yang atas itu akan menipis ya, lama-lama akhirnya jadi nanti nah di sini mulai dia ya, pada gambar kedua ya, ductile masih aman-aman aja ya. Nah, ini pada mulai tarikan terus, penarikan jalan terus ya, ekstensional jalan terus. Nah, akhirnya terjadi sesar turun nih, yang regional turun. Nah, turun ya. Nah, kemudian ini pada gambar ketiga, yang bagian tiga ini
menarikannya makin jauh ya. Nah, ditambah lagi erosi. Ya. Dia terjadi tarikan, juga ditambah erosi, ya, ditambah erosi. Nah, sehingga si batuan-batuan yang ada di atas itu sudah hilang, sehingga batuan-batuan yang ada di bawah, ya, itu mulai eh, mulai dia terpatahkan, ya, terpatahkan yang besar. Nah, kemudian mulai dia tekanan dari bawah lebih besar, ya, lebih besar, ya. Nah, karena tekanan beban yang dari atas sudah berkurang, ya, sehingga tekanan dari bawah itu naik. Yang abu-abu ini mantel, ya, ductile itu daerah mantel, ya, kurang lebih, ya, makin dalam lah, ya. Itu sudah dekat ke mantel lah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini mantel nih, deep class lah, mantel juga termasuk yang dalam, ya. Nah, sehingga karena di atasnya ketekanannya kurang, nah seperti di gambar ini kurang, sehingga dia naik ke atas, ya, uplift, ya, dia naik ke atas, ya, naik ke atas. Nah, akhirnya seperti inilah, ya, kalau di gambar yang sebelah kiri yang warna abu-abu yang merupakan material-material di mana termasuk mantel, dia naik ke atas, ya. Nah, terjadilah yang bagian atas ini termasuk tadi batuan-batuan metamorf, kan? Yang abu-abu ini tempat terbentuknya batuan metamorf, ya. Ya, jadi yang ductile ini adalah terbentuknya batuan metamorf, ya. Ya, jadi ingat, ya, jadi batuan metamorf itu terbentuknya di daerah ductile, ya. Bukan di daerah brittle, ya. Jadi dulunya di daerah ductile, jauh di dalam bumi. Nah, sehingga si mantel ini naik ke atas. Ya, karena tekanan dari atas kurang, tekanan dari bawah naik. Jadi ini namanya isostatic buoyancy, ya. Nah, di sini isostatic uplift, ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi naiknya batuan-batuan metamorf yang terbentuk di zona ductile itu sekali lagi itu terjadinya karena eksternal tektonik, ya, plus erosi, ya, terus denudasi, ya. Nah, sehingga terjadilah pengangkatan uplift, ya. Pengangkatan dia vertikal, ya, pengangkatan. Dia akan naik ke atas. Nah, tapi penyebabnya adalah harus ada ekstensional plus erosi, ya, seperti itu. Ya. Jadi yang naik yang bagian bawah aja. Dia kenapa batuan-batuan metamorf yang terbentuk di ductile, zona ductile kok sekarang ada di atas, ya. Jadi keep in your mind, ya. Batuan metamorf itu terbentuknya zona ductile, seperti itu aja, ya, supaya mudah, ya. Jadi supaya saudara ingat terus bahwa si batuan metamorf, kalau saya tanya di mana terbentuknya batuan metamorf, ya, selain tadi supaya gampangnya di zona ductile, ya. Nah, zona ductile, ya. Oke, ya, paham, ya, seperti itu. Jadi naiknya batuan ekshumasi itu terjadi karena adanya subduction rollback. Subduction rollback itu menyebabkan ekshumasi. Ekshumasi terjadi, ya, akibat adanya subduction rollback, ya. Apa itu subduction rollback? Subduction rollback adalah tunjaman oceanic crust, ya, subduction, ya, subduction yang sudutnya terjal, ya. Jadi subduction itu adalah sudutnya itu terjal, yang tadinya kalau gentle aja dia